Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani Syekhul Ulama al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Gaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita selalu mendapat pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala tiap detik, tiap saat, untuk didorong Allah menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di jiwa kita sampai pada kematian kita tidak ada kalimat kecuali kalimat Allah wa bi rasulihi dan rasulnya. Tidak ada yang terucap kalimat kecuali kalimat Allah dan rasulnya. Tidak ada yang tertempel dalam raga dan jiwa kita kecuali hanya Allah dan rasulnya. Tidak ada diam dan gerak kita kecuali Allah dan rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi, 5 menit aja nah. Bentar. Sudah disediakan juga tadi itu, cuma mendengar guru Amin membaca syair itu kan ingat lagi apa Pak? Nah, asik banget anunya Pak, suaranya melenting lah. Nah, siapa tuh bagian sidik ke bagian siapa tuh? Bagian Kiki, bagian si anu lah, bagus-bagus suaranya. Jadi kan ingat lagi apa itu? Nah, membatasi keringat lagi. Minggu kemarin dalam kitab Al-Gunyah disebut bahwa Allah memandikan seseorang dengan mandinya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bila sudah mandi, bersucilah orang itu suci. Orang yang suci itulah sebenarnya yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang suci itulah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Payubna lahu baitun fi jawarillah. Allah pun ujar Syekh Abdul Qadir Jailani akan membangunkan kepadanya istana fi jawarillah, fi jawariyah, jawarillah, di istana di lingkungan Allah. Kita ini banyak kayak membangun istana, rumah-rumah yang baik, tapi tidak di lingkungan kasih sayang Allah. Yang kita inginkan ialah membangun rumah di lingkungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa masuk situ ialah orang yang mendekati Allah, yang terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, karena itu dalam kitab Imam Qushairi ada yang disebut dengan kurbah atau juga di dalam Gunyah, kurbah itu ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun bacakan sedikit. Awalu rutbatin fil qarbi ay al qarbu min taatihi wal ittisafi fi dawamil awqati bi ibadatihi. Pertama, pengertian kurbah itu biasanya ialah taat kepada Allah, mensifati ketaatan itu dengan terus-menerus mengerjakan ketaatan kepada Allah dan menyiapkan seluruh waktunya hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama dulu lah. Nah, ini faqarubal abdu
awalan, pertama kali pendekatan diri kepada hamba kepada Allah itu ialah korbu bi imanihi wa tasdiqihi. Pertama orang dekat kepada Allah itu dengan cara melakukan iman kepada Allah. Ya lah. Nah, kurbah itu kurbatun atau mendekatkan diri kepada Allah. Kurbah lah. Kurbah itu ada tiga ini harus kita lewati. Pertama, kurbah yang disebut mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang mendekati Allah itu, ujar saya, ada tiga. Pertama adalah bi imanihi, iman dengan cara iman. Tahu ya kalau iman lain yang berjualan pisang goreng itu lain. Ini iman, asli iman. Watasdikuhu, dan tasdikuhu, mentasdikkan, membenarkan keimanan itu. Makanya di sini ada pelajarannya iman ini, namanya ilmu tauhid. Adanya namanya ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhidnya salah, berarti imannya salah. Tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kita ini sudah beriman kepada Allah, sudah. Berarti kita capai sudah nih kurbah mendekatkan diri kepada Allah. Membenarkankah kita terhadap iman kita tuh? Kita benarkan, berarti kita sudah sampai di sini. Sudah sampai. Nah, contoh, ada ilmu tauhid salah? Ada. Contoh, mengatakan Allah bertempat. Misalnya ada firman Tuhan. Ini ujian dalam firman Tuhan. Ar-Rahman alal arsy istawa. Tuhan beristiwa di aras. Lalu diterjemahkan Allah bertempat duduk di aras. Nah, kalau seseorang itu duduk, nah bila orang itu duduk, berarti dia kalah dengan tempat. Ini saya duduk nih di kursi, saya kalah dengan kursi. Kenapa? Berarti saya menyandarkan tubuh saya dengan kursi. Kenapa saya menyandarkan diri saya dengan kursi? Karena saya tidak mampu untuk duduk sendiri. Iyalah, kawalah lu duduk kayak itu. Nah, tahan, sanggup enggak? Siapa yang sanggup sih toh? Bedongkok aja nah, tak sanggup kan dah. Enggak ada yang sanggupnya lah. Kalau Allah dipahami seperti itu, maka Allah berarti tergambar Allah tidak sanggup dikalahkan oleh tempat. Nah, ini salah ilmu tauhidnya. Makanya pelajaran ilmu tauhid kita Allah itu qadirun, maha kuasa. Qiyamuhu bi nafsi. Qiyamuhu bi nafsi artinya pelajaran sifat 20, berdiri sendiri. Subhan. Berarti tidak memerlukan apapun juga, kecuali apapun selain dirinya adalah tunduk. Ya Pak? Dan tidak diperlukan, tidak dihajati Allah terhadap dirinya. Kita ini tidak ada hajat Allah pada diri kita nih, tidak ada hajat. Jadi pian mau ingkar kepada Allah silakan, mau kafir silakan, mau kafiragahan silakan, mau munafik silakan, mau tidak taat kepada Allah silakan, mau taat kepada Allah silakan, terserah aja. Mau memuji Allah tidak berkurang, Allah bertambah, Allah tidak bertambah, hebatnya Allah tidak dipuji pun Allah tidak berkurang kemaha terpujian beliau. Nah, ini iman namanya. Dan membenarkan apa yang disampaikan tadi. Nah, satu. Yang kedua, summa qaruba atau qarbu bi ihsanihi wa tahqiqihi. Yang kedua adalah ihsan dan membenarkan. Ya, yang kedua ini adalah ihsan. Kelambatan kah kita manoneh? Cepati kah usah betulis lagi nah. Ihsan wa tahqiquhu, dan membenarkan tentang ihsan. Ihsan itu apa di dalam hadis Nabi? Anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau seolah-olah melihat Tuhanmu dalam beribadah. Maka kita pasang setiap ibadah kita, setiap melakukan ibadah kita, niatnya, nawanya hanya kepada Allah. Ini
nawani tujuan atau niat hati kita hanya kepada Allah, bukan kepada akhirat, bukan kepada apapun juga kecuali hanya kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah ridho kepada kita. Itu ihsan ngarannya. Sudahkah kita lakukan ini? Bila belum, lakukan ini. Beribadah seolah-olah melihat Tuhan. Bila tidak bisa melihat Tuhan, tidak juga merasa seolah-olah melihat Tuhan, tidak bisa, turun. Namanya muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Cara-cara yang kita lakukan semua itu, baik ibadat maupun muraqabah, itu ibadah semuanya nilainya. Maka itu adalah cara kita kedua mendekati Allah. Yang ketiga, wa qarbul haqqi azza wa jalla, mendekati Allah subhanahu wa ta'ala, ma yaqusuhul yaumu bihi minal irfan, yaitu melakukan disebut dengan irfan atau ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah, mendekatkan diri kepada Allah ialah dengan mempelajari irfan. Irfan itu ialah ma'rifatullah, menambah terus bagaimana mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Paham kalau lah? Jadi 3, mendekatkan diri kepada Allah itu 3 cara. 3 ini harus kita lakukan sempurna. 1 dengan pendekatan iman, watasdikuhu, dan membenarkan iman itu. Yang kedua berbuat ihsan, kebaikan dalam hidup ini, amal-amal soleh yang dikenal dengan amal-amal soleh, beribadat dan amal soleh. Tapi amal soleh dan ibadat itu niatnya hanya karena Allah, karena mencari ridho Allah atau mendapatkan wajah Allah. Sudah? Kita gawi sudah? 3 lagi, ma'rifatullah, mempelajari, mengenal Allah. Yang dipelajari ini bukan ilmu macam-macam, tapi haliyah. Haliyah itu tadi melebur, bagaimana caranya melebur diri dengan siapa? Dengan Allah. Dengan Allah ya, tapi tidak bisa melebur diri dengan Allah itu kecuali melewati ilmunya. Dalam hal ini ialah melebur dengan baginda Rasulullah. Tidak bisa melebur dengan baginda Rasulullah, kita harus ada cara. Apa namanya? Yaitu melebur fi qada ilah, melebur dalam qada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana qada Allah itu dapat terjadi kita lebur? Belajar dulu sebelumnya kagum terhadap penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hari-hari kita suhuti kagum kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kagum kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Nah ini penting. Palui habis ke dokter, dipadahkan dokter anu diabetes ya, anu lu ya kan jar dokter sering-sering kontrol gulanya jar. Diabetes itu kan penyakit gula. Pulang ke rumah palui sejam sekali ke dapur, sejam sekali ke dapur. Kenapa aja bini? Jadi ke dapur ngontrol gula aja palui. Salah paham lah. Hah? Gula? Paham aja kan ya? Kalau ya kada paham. Nah, ini tidak mengerti. Saya ulangi. Saya ulangilah. Belajarlah kagum terhadap penciptaan Allah semesta alam. Nih kagumi, kayak apa cara mengagumi? Istri itu ini salah lagi Paloi lah. Paloi ini memuji perempuan, anak memuji perempuan tapi salah. Bipe waktu masih bujangan, Bang, Bipe ada perempuan bawai Paloi makanannya kecap makanan. Kayaknya orang tua kamu ini jar punya pabrik kecap, bisa lah jar. Ya jar calon istri Paloi teto. Rupanya Paloi enak memuji juga, cuma salah cara tadi. Kenapa gerang jar winian tuh kan? Kenapa gerang? Muka kamu kayak botol aja Paloi. Muka kamu kayak botol aja. Kecap tuh botol. Kalau iya salah puji. Kalau hendak belajar memuji itu kayak guru, caranya guru ini. Nah, guru ini pura-pura ulang lah. Artinya apa? Jangan salah paham. Bahasa itulah yang melarutkan orang tidak mengerti terhadap. Begitu juga Al-Quran, hadis.
Ada bahasa-bahasa yang perlu kita pahami. Nah, kita pahami, itulah kita perlu ulama. Ulama itulah dia ahli khusus bidang mempelajari semua itu. Jangan mengira-ngira sendiri. Palu itu tuh kalau mendekati perempuan tuh harus dipuji-puji, ya langsung aja puji pas tadi tuh. Apa bersalah puji? Ada juga bahasa pernah jo Palu ini pernah kejadian BPM memuji perempuan jo, BPM mendekati perempuan, makanya Palu ini lambat bana kawin. Anu lah jar. Cuma bagus-bagus bang, cuma masih ada masamnya gitu nah. Anu ayah kamu ini dukun gak jar? Oh takjub biniannya apa jar? Aku bilang melihat ikam ini di ngajar aja Palu, bilang tertarik terus jar. Oh jar, ngadakan kuitannya dukun. Bagus Jepang akhirnya BPM. Kayak aku nih tertarik terus jar, tersihir ke aku nih jar. Tapi memadakan kuitannya dukun. Tempalak pebinian nih. Nah, belajar agama begitu juga. Lah, mohon maaf bahwa memang kehidupan alam semesta ini akwan ini, Bib, akwan diri kita ini min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu pembelajaran yang bersifat khusus ya, yaitu dari Nur Muhammad. Tapi jangan mengaku-ngaku Nur Muhammad. Sedikit-sedikit aku kita ini Nur Muhammad. Lalu nanti bisa jindik. Jindiknya apa? Nanti pekerjaan salah disandarkan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad terpit. Nah, jangan sampai Nabi terfitnah. Iyalah. Aku nih aja Muhammad juga ajar, tidak lain Muhammad jar. Nah, kepalaku mim jar. Woi. Tubuhku nih jar ha. Ya lah, mimnya nih buritku jar, burit pada karena no, an bahaya lah, kaki jar dah, Muhammad kalah jar tulisannya jar, ya lah, coba lihat ya lah, nah coba lihat pian, turun sedikit nah, supaya pian paham, nah, ya hati-hatilah, Muhammad itu kalimat kata yang sakral, makanya saya pernah mengingatkan ucap kepada beliau itu Sayyidina pakai Sayyidina, jangan Muhammad. Muhammad tuh banyak orang berjualan pisang goreng ada. Lagu gini ada amat banyak jar lah amat nang banyak. Makanya kemarin sugih itu kada nyaman kadal ayaklah orang sugih itu kada nyaman nyatakan terbian jadi orang sugih itu kada nyaman nang nyaman apa guru kita nang sugih jangan orang. Bah nah ini Muhammad ya lah nah ya lah nih mim kepala ha ini tubuh ya lah kelihatan lah setelah. Nah, mimnya nah aja, burit aja padakannya. Nah, kaki ini dal aja. Nah, hati-hati. Ucapan nangka ini hati-hati, bisa menghinakan. Nah, kayak apa caranya mengagumi Allah Subhanahu wa taala? Kagumi Allah dalam alam semesta ini. Salah satu yang Anda kagumi adalah bagaimana penciptaan itu hanya juga wahid, bermakna tunggal. Dari tunggal itulah maka Allah mencontohkan dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujah. Kami adakan manusia itu yang banyak ini. Zaujah. Pertama min nafsi wahidah, dari diri yang satu aja, yaitu Adam alaihissalam berkembang menjadi Hawa, berkembang biak lagi menjadi para anak-anak mereka. Rijalan kasiran, laki-laki, anak perempuan dan seterusnya. Subhanallah. Maka pahamilah makna di sini. Mudah-mudahan kita dapat makna, mudah-mudahan kita mengerti sedikit demi sedikit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bin nabi, ahlan wa sahlan bin nabi.